Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustina Permatasari Ritonga. Saya dari TBI 5, semester kedua. NIM saya adalah 0304203156. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang paragraf. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian paragraf. Suatu karya tulis dibangun dari serangkaian paragraf atau alinea. Rangkaian paragraf dapat menciptakan sebuah kesatuan tema yang memaparkan isi dan materi karya tulis. Sebuah paragraf terdiri dari susunan kalimat. Susunan kalimat dalam paragraf tersebut saling berkaitan dan koheren. Perencanaan dalam menyusun kalimat yang padu dan saling berkaitan sangatlah diperlukan. Perencanaan tersebut dapat dimulai dari menentukan gagasan yang akan disampaikan penulis dan metode pengembangan gagasan. Dengan demikian, keberadaan paragraf dalam sebuah karya tulis menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Chair 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya adalah tujuan membentuk paragraf. Penulisan paragraf sering ditandai dengan penulisan kalimat yang menjorok ke dalam. Selain itu, penulis dapat menentukan spasi untuk membedakan jarak antar paragraf. Tujuan membentuk paragraf adalah yang pertama, membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang ketiga, memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Menurut Alek dan Ahmad 2011, fungsi paragraf adalah yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan dan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Menurut Vinoza 2009, paragraf dikelompokkan menjadi tiga. Ketiga kelompok paragraf tersebut adalah paragraf menurut posisi kalimat topik, paragraf menurut isi, dan menurut fungsinya. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Yang ketiga adalah paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan akhir kalimat. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Yang keempat adalah paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua adalah jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama paragraf persuasif, kedua paragraf argumentatif, ketiga paragraf naratif,
keempat paragraf deskriptif, dan terakhir paragraf ekspositoris. Yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Menurut Spinoza, paragraf ini berfungsi untuk menghantarkan pokok pembicaraan menarik dan minat perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menatap pemikiran pembaca untuk mengetahui isi karangan. Hal yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian pembaca adalah yang pertama, memberikan kutipan, peribahasa, anekdot, dan definisi. Yang kedua, memberikan uraian penting tentang pokok pembicaraan. Yang ketiga, memberikan maksud dan tujuan penulisan. Dan yang terakhir, memberikan sebuah pertanyaan. Selanjutnya adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi untuk yang pertama, menjelaskan inti persoalan, yang kedua, menjelaskan persoalan dengan contoh dan rincian, yang ketiga, memberikan analisis terhadap pokok persoalan, dan yang terakhir, mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian paragraf ini. Yang pertama adalah, sebagai bahan penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf berisi simpulan. Dan yang ketiga, sebagai simpulan yang paling akhir dibaca, hendaknya paragraf ini dibuat dengan memberikan kesan yang mendalam bagi para pembaca. Yang kelima, saya akan membahas tentang syarat-syarat penyusunan paragraf. Sebuah paragraf yang efektif harus memiliki 3 syarat. Ketiga syarat tersebut adalah adanya kesatuan, adanya kepaduan, dan adanya pengembangan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Suatu paragraf yang memiliki kesatuan apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok atau gagasan. Apabila terdapat kalimat yang menyimpang dari gagasan yang sedang dibahas, maka paragraf tersebut memiliki lebih dari satu ide pokok atau gagasan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis dapat membuat kerangka paragraf terlebih dahulu. Menurut Syamsuddin, terdapat 5 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah paragraf. 5 langkah tersebut adalah: yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu untuk suatu paragraf. Topik paragraf merupakan kalimat inti dari kalimat utama dalam paragraf. Yang kedua adalah mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan ide pokok paragraf. Tidak perlu kalimat panjang, cukup dengan kalimat pokok lalu seleksi unsur yang tepat dan berhubungan dengan topik. Yang ketiga adalah menyusun secara sistematis unsur-unsur bagi paragraf yang diawali dengan topik dan dilanjutkan dengan unsur penjelasnya. Yang keempat adalah menentukan gaya penulisan seperti menentukan posisi kalimat topik di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah menjadikan seluruh unsur berurutan menjadi satu kalimat untuk satu unsur. Yang kedua adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat tercipta apabila aliran kalimat yang dibaca lancar dan logis. Permasalahan yang muncul dalam membuat sebuah paragraf adalah kalimat tersusun secara tidak logis dan memiliki logika yang berpikir tidak jelas. Bahkan, terdapat beberapa kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat topik. Oleh karena itu, diperlukan pengait antar kalimat agar tercipta paragraf yang padu. Istilah pengait di antar kalimat adalah kata atau frasa yang berfungsi untuk memadukan paragraf. Pengait antar kalimat ini dapat berupa pengait antar kalimat dan pengait antar paragraf. Yang ketiga adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah
penambahan keterangan dalam bentuk kalimat penjelas terhadap ide pokok atau gagasan dalam kalimat. Penambahan ide atau rincian gagasan utama ini dilakukan dalam sesuatu yang teratur dan logis. Selanjutnya adalah kerangka paragraf. Kerangka paragraf adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis. Kerangka paragraf dapat dibuat sebelum menyusun suatu paragraf. Membuat kerangka paragraf digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan ide pokok paragraf dan mengembangkan suatu paragraf. Saya akan memberikan contoh dalam menyusun kerangka paragraf. Topiknya adalah jenis sampah, penjelasnya organik. Organik dapat berupa mudah busuk, misalnya daun, sisa makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, anorganik, sukar membusuk, misalnya plastik dan kaleng. Selanjutnya adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan salah satu cara untuk menambahkan keterangan dan rincian terhadap ide pokok atau gagasan dalam suatu paragraf. Beberapa teknik atau cara dalam pengembangan paragraf yaitu teknik pengembangan dengan klimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, analogi, proses, sebab akibat, umum khusus, dan klasifikasi. Yang pertama adalah teknik pengembangan dengan klimaks. Teknik pengembangan paragraf dengan teknik klimaks diawali dengan gagasan yang dijelaskan secara rinci ke dalam gagasan bawahan atau pendukung. Rincian gagasan bawahan atau pendukung dengan kalimat penjelas diawali dengan posisinya yang lebih rendah dan secara bertahap berubah menuju ke arah kalimat penjelas yang lebih tinggi posisinya, hingga akhirnya berada pada posisi paling tinggi atau klimaks. Saya akan memberikan contoh paragraf dengan teknik pengembangan klimaks. Contohnya adalah komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki berat yang dapat mencapai 30 ton. Komputer pada generasi ini memerlukan daya listrik yang besar dan bahasa mesin yang digunakan tergolong rumit sehingga hanya dapat dioperasikan oleh beberapa orang ahli saja. Dan komputer pada generasi ini belum dikomersialkan. Komputer generasi kedua memiliki ukuran tube vakum yang lebih kecil dari generasi sebelumnya, menggunakan memori inti magnetik dan menggunakan bahasa mesin berupa bahasa assembly. Ukuran komputer generasi ketiga menjadi semakin kecil dan memiliki kemampuan yang lebih dari generasi terdahulu. Perangkat keras atau hardware di generasi ini semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya IC dan mulainya dikembangkan teknik pemrograman berupa berbagai macam software. Komputer pada generasi ini memiliki ukuran yang semakin kecil dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar dan akses yang lebih cepat. Yang kedua adalah teknik pengembangan dengan sudut pandang. Teknik pengembangan dengan teknik sudut pandang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pengembangan berdasarkan urutan ruang. Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan ruang. Penulis harus menguraikan secara berurutan dari yang pertama dilihat, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan penulis tidak akan menjelaskan ruangan yang belum ia lihat. Yang kedua adalah teknik pengembangan berdasarkan urutan waktu. Pengembangan paragraf dengan teknik ini dilakukan berdasarkan urutan waktu. Teknik pengembangan ini dapat menggunakan urutan waktu maju dan urutan waktu mundur. Yang ketiga adalah teknik pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara perbandingan atau melakukan pertentangan terhadap dua hal. Hal yang dibandingkan haruslah memiliki tingkatan yang sama dan kedua hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Yang keempat adalah teknik pengembangan dengan analogi.
Teknik pengembangan paragraf dengan analogi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau fungsi. Teknik ini membandingkan sesuatu yang umum dan suatu hal yang tidak umum. Teknik pengembangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan atau ide yang rumit dengan suatu hal sederhana yang dikenal dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Yang kelima adalah teknik pengembangan dengan proses. Teknik pengembangan paragraf dengan teknik proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Suatu paragraf yang menggunakan teknik ini ditandai dengan adanya isi paragraf yang menguraikan suatu proses untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang keenam adalah teknik pengembangan dengan sebab akibat. Teknik pengembangan dengan teknik sebab akibat menjelaskan tentang sebab akibat gagasan pokok yang sedang dibahas. Hubungan antar kalimat dalam paragraf tersebut berupa sebab akibat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sebab dapat berperan sebagai gagasan paragraf atau kalimat utama, dan akibat berperan sebagai kalimat penjelas. Yang ketujuh adalah teknik pengembangan dengan umum khusus. Teknik pengembangan dengan teknik umum khusus merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam mengembangkan gagasan paragraf karangan ilmiah. Hal ini dikarenakan teknik pengembangannya memberikan kesan yang teratur pada paragraf yang dikembangkan. Terakhir adalah teknik pengembangan dengan klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan teknik klasifikasi dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan benda-benda atau bukan benda yang memiliki kesamaan ciri, misalnya sifat, bentuk, atau ukuran. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi paragraf. Saya harap semua penonton video saya dapat paham dan menikmati video saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.